Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, bagaimana keadaannya hari ini? Semuanya sehat? Alhamdulillah sehat. Nah, anak-anak, untuk absensi pada pagi hari ini, anak-anak silakan absen di kolom komentar ya. Nah, kemudian di sini Bu Guru ingin menyampaikan tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran yang pertama, agar siswa mampu menjelaskan pengaruh globalisasi terhadap berbagai aspek dalam kehidupan. Yang kedua, agar siswa mampu mengomunikasikan pengaruh globalisasi terhadap berbagai aspek dalam kehidupan. Yang ketiga, agar siswa mampu mengidentifikasi konversi energi listrik pada berbagai peralatan elektronik yang terdapat di sekitar siswa. Yang keempat, agar siswa mampu menulis laporan tentang konversi energi listrik pada berbagai peralatan elektronik yang terdapat di lingkungan sekitar. Yang kelima, agar siswa mampu menjelaskan energi listrik dan perubahannya. Yang keenam, agar siswa mampu menulis laporan yang berisikan penjelasan tentang energi listrik dan perubahannya. Nah, anak-anak, kita sekarang berada di era global. Nah, apakah kamu dapat menyebutkan dan menjelaskan fakta tentang globalisasi yang ada di sekitarmu? Nah, sekarang coba amati produk yang ada di sekitarmu. Itu bisa berupa pakaian, bisa berupa produk atau aksesoris yang ada di sekitar rumahmu. Nah, kemudian di sini Bu Guru akan menampilkan gambar produk dari beberapa negara. Nah, ini yang pertama. Nih, ada ini. Itu apa? Nah, coba anak-anak tebak ini gambar apa dan berasal dari negara mana? Nih, yang pertama. Ini gambar apa? Ya, itu batik. Batik dari mana? Ya, dari Indonesia ya. Nah, kemudian yang kedua. Nah, itu gambar apa anak-anak? Ya, benar. Itu ada gambar karpet dan itu berasal dari Turki. Kemudian yang ketiga, ya, itu apa? Ya, itu boneka ya anak-anak. Nah, itu boneka berasal dari Tiongkok. Ya, kemudian yang keempat, itu ada mobil. Ya, itu berasal dari mana? Ya, itu berasal dari Jepang. Nih, selanjutnya, ini gambar apa nih? Ya, benar, itu ada jam tangan. Nah, jam tangan ini berasal dari Swiss. Nah, ini nih, yang terakhir, ada gambar susu. Nah, itu berasal dari Selandia Baru. Ya, benar anak-anak. Selanjutnya, anak-anak tahu nggak globalisasi itu apa? Apa? Ya, jadi globalisasi itu secara bahasa dapat diartikan sebagai suatu proses yang mendunia. Nah, sedangkan globalisasi adalah proses sesuatu yang mendunia, bisa berupa informasi, pemikiran, gaya hidup, dan teknologi. Nah, globalisasi terjadi karena banyak faktor. Itu bisa karena kemajuan teknologi, internet, terus bisa juga infrastruktur, terus bisa juga pertukaran pelajar, dan lain-lain. Kemudian di sini Bu Guru akan menampilkan gambar yang ada di buku siswa, yaitu gambar peta dan beserta produknya. Nah, ini dia. Nah, coba anak-anak amati gambar ini. Nih, di sini ya. Coba kalian amati. Nah, kemudian anak-anak nih, setelah mengamati, nah, produk-produk yang ada di gambar peta itu kan pasti ada di sekeliling kita ya, seperti jam tangan, mobil, susu, boneka, dan lain sebagainya. Nah, produk tersebut diproduksi dari beberapa negara.
Namun, produk tersebut dapat diperoleh di negara lain. Misalnya, mobil buatan Jepang yang dapat juga dibeli di negara lain. Nah, mengapa hal tersebut bisa terjadi? Jelaskan alasanmu. Nah, sekarang anak-anak, coba kalian menulis kesimpulan yang berdasarkan dari hasil pengamatan kalian, kemudian dihubungkan dengan globalisasi, kemudian dikirimkan melalui WA Group ya. Nah, setelah itu, di sini ada dialog, dan kalian nanti bisa ikut membaca bersama Bu Guru, ya anak-anak. Nah, kita sering mendengar bahwa abad ke-21 merupakan abad globalisasi. Berbagai peristiwa dari berbagai belahan dunia dapat kita saksikan langsung melalui layar televisi pada jam, menit, atau bahkan detik yang sama. Kita dapat berhubungan dengan sanak saudara, kerabat, atau sahabat yang berada di negara lain dengan mudah. Kita seakan hidup dalam satu desa yang sangat besar. Nah, di sini ada dialog. Ini akan Ibu tampilkan ya. Nih, ayo kita baca bersama-sama. Nih, riuh rendah berita di berbagai media membahas ulasan pertandingan sepak bola di kejuaraan Piala Dunia. Anak-anak tidak mau kalah, seru mendiskusikan pertandingan demi pertandingan. Di lorong sekolah, bersahutan mereka mengomentari tim keunggulan masing-masing ketika waktu istirahat. Udin, Edo, apakah kamu menonton pertandingan bola semalam? Aku tidak menyangka bahwa tim yang tidak diunggulkan bisa mengalahkan tim jagoanku. Edo, ya, aku juga menonton pertandingan bola bersama ayah dan adik-adikku. Seru sekali pertandingannya. Saking ramainya, aku merasa seolah-olah menonton langsung di pinggir lapangan. Pak Tagor yang kebetulan lewat mendengar percakapan anak-anak. Seraya tersenyum. Pak Tagor mendekat dan bergabung dalam pembicaraan. Pak Tagor, wah, tampaknya kalian seru mengikuti pertandingan Piala Dunia ya. Apakah kalian tahu di mana pertandingan-pertandingan tersebut dilaksanakan? Udin, tentu tahu Pak, di Brasil, Amerika Serikat. Pak Tagor, hebat ya, pertandingan sepak bola yang jauh di negeri seberang dapat kalian saksikan pada waktu bersamaan melalui layar televisi di rumah. Kalian tidak perlu datang ke sana untuk dapat mengikutinya. Edo, iya Pak, kita dengan mudah dapat menyaksikan peristiwa penting yang mendunia dari rumah. Jadi kita tidak ketinggalan berita, Pak Tagor. Nah, kalau kalian mengingat pelajaran di kelas, menurut kalian materi apa yang terkait dengan hal ini? Edo, globalisasi Pak. Sesungguhnya saya masih belum paham benar Pak. Apa sih arti globalisasi, Pak Tagor? Globalisasi adalah suatu proses menjadi global atau mendunia. Peristiwa yang terjadi di belahan dunia lain dapat kita saksikan langsung tanpa harus mendatanginya. Contohnya seperti pertandingan bola Piala Dunia yang kalian diskusikan tadi. Nah, dengan globalisasi, kita juga dimungkinkan berkomunikasi dengan kerabat di negeri lain melalui alat telekomunikasi. Perkembangan alat transportasi juga berperan untuk memudahkan kita mencapai lokasi lain dalam waktu yang lebih singkat. Nah, dengan demikian, produk dari berbagai negara juga dapat dinikmati masyarakat dunia dalam waktu yang lebih singkat. Siti, dengan globalisasi, kita hidup jadi lebih mudah dan nyaman. Pak Tagor, betul Siti, itu sebagian dari dampak positif globalisasi. Tetapi ada pula dampak negatifnya. Udin, oh, ada ya Pak dampak negatif globalisasi. Apa saja Pak? Pak Tagor, menurut kalian apa saja dampak negatif globalisasi? Nanti kita diskusikan di kelas ya. Dalam diskusi tadi membahas tentang peranan penting listrik di era globalisasi, yaitu terdapat apa aja? Itu terdapat dampak positif globalisasi, terus juga ada dampak negatif globalisasi. Nah, sekarang anak-anak coba temukan benda-benda yang menggunakan energi listrik yang ada di sekitar kalian. Nah, kemudian cari tahu benda tersebut berasal dari negara mana. Nah, kemudian ditulis di buku ya, terus dikirimkan di WA Group. Kemudian, sekarang kamu akan melakukan pengamatan tentang konversi energi listrik. Konversi energi listrik adalah perubahan energi listrik menjadi bentuk energi lain. Misalnya, energi listrik menjadi energi gerak. Nah, coba kalian amati gambar-gambar di bawah ini. Nih yang pertama, tuh ada kipas angin. Kipas angin itu perubahan dari energi apa menjadi apa? Ya, energi listrik menjadi energi
gerak, ya. Dan ini ada gambar setrika, terus ada gambar senter, terus juga ada gambar radio, ya anak-anak. Nah, sekarang coba anak-anak amati benda-benda tersebut yang 3 tadi, seperti setrika, senter, dan radio, itu mengalami perubahan energi apa menjadi energi apa. Nah, kemudian kalian tulis laporan berdasarkan hasil pengamatan kalian, kemudian dikirimkan ke grup WA, itu ya. Nah, kemudian di sini terdapat ayo renungkan. Nah, ini ada pertanyaan nomor 1 sampai nomor 6, dan kalian lakukanlah renungan dengan menjawab pertanyaan tersebut. Nah, pertanyaan ini kemudian dikirim juga ke grup WA ya. Nih, tuh. Nah, anak-anak sampai sini mungkin ada yang tanyakan. Jika ada yang ingin ditanyakan, bisa ditanyakan melalui grup yang sudah tersedia ya, di grup WA. Bagaimana? Udah cukup? Oke, kalau sudah cukup, di sini Bu Guru dan anak-anak, ayo kita membuat kesimpulan bersama-sama di pembelajaran pada pagi hari ini. Nah, pembelajaran pada pagi hari ini, tadi kita membahas tentang produk dan berasal dari negara mana, seperti batik dari Indonesia, karpet dari Turki, boneka dari Tiongkok, mobil dari Jepang, jam tangan dari Swiss, susu dari Selandia Baru. Kemudian tadi juga mempelajari tentang pentingnya peranan penting di era globalisasi. Itu terdapat dampak negatif dan dampak positifnya. Kemudian tentang konversi energi listrik. Nah, konversi energi listrik tadi apa? Konversi energi listrik adalah perubahan energi listrik menjadi bentuk energi lain. Nah, contohnya seperti kipas angin tadi. Itu energi listrik menjadi energi gerak gitu. Terus ada contoh lain seperti setrika, senter, dan radio. Kemudian di sini mengingatkan anak-anak untuk jangan lupa mengirim tugasnya dan dikirim di grup WA. Tugas yang pertama tadi apa? Ya, tugas yang pertama tadi, anak-anak menulis kesimpulan berdasarkan hasil pengamatan anak-anak yang berhubungan dengan globalisasi. Ya. Yang kedua, tugasnya tadi coba anak-anak temukan benda-benda yang menggunakan energi listrik yang ada di sekitar kalian. Kemudian juga cari tahu berasal dari manakah barang tersebut atau diproduksi di manakah barang tersebut. Nah, kemudian tugas yang ketiga tadi, anak menulis hasil pengamatan kalian. Itu seperti setrika, senter, dan radio. Itu perubahan dari energi listrik menjadi energi apa? Nah, itu. Kemudian tugas yang terakhir, yang keempat, itu tadi, ayo renungkan yang ada 6 soal tadi dan kalian kirim di grup WA. Jadi tugasnya ada 4 ya anak-anak. Nah, tugas tersebut bisa dibantu oleh orang tua atau saudara atau kakak gitu ya anak-anak. Ya anak-anak, kemudian kita berdoa terlebih dahulu untuk mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini. Marilah kita membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Tetap jaga kesehatan anak-anak dan tetap semangat. Jangan lupa PR-nya dikerjakan dan dikirim ke grup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.